tulis aja di deskripsi video ini bentuk tunas. Ini dia hasilnya. Catatan Innova Melisa. Semoga yang dibagikan bermanfaat ya teman-teman. Halo teman-teman, dengan aku Innova Melisa. Aku baru aja pulang belanja, beli barang-barang untuk bikin kue. Hari ini aku mau bikin nastar dan bolu gulung. Tadi aku bawa kantong belanja sendiri supaya lebih ramah lingkungan. Ini produk dari Grade dan kuat, kokoh dan pastinya bisa didaur ulang yang membantu untuk pelestarian lingkungan kita ya. Oke, aku tata dulu terus kita bikin kue ya. Tadi aku beli dolis paper dan cake nastar dari Grade supaya hasil kueku nanti lebih cantik dan menarik. Oke, bahan-bahan udah aku siapin. Yuk kita buat. Untuk bahan bolunya, aku pakai 13 butir kuning telur. Ini ada ovalet, ada margarin yang udah aku lelehin. Terus ada tepung terigu, maizena, dan juga susu. Jumlah masing-masing aku tulis aja di deskripsi video ini ya. Nggak lupa aku juga pakai gula bubuk. Ini gula biasa yang aku blender ya teman-teman. Langkah awal aku kocok dulu kuning telur, ovalet, dan gula bubuknya ya teman-teman. Aku kocok pakai kecepatan paling tinggi. Tetapi ini kan pakai mesin, jadi mesti bertahap naikinnya dari kecepatan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebetulnya yang perlu diperhatikan kalau pakai mixer bikin bolu itu pastikan adonannya rata supaya nanti nggak jadi bantat. Soalnya kalau nggak rata nanti pasti rasanya aneh dan bisa bantat ya teman-teman. Supaya tetap rata, aku pakai bantuan spatula untuk nyendok bagian bawahnya. Ini spatula aku masih kependekan, jadi agak kelihatan rempong. Teman-teman mendingan pakai spatula yang ukurannya sesuai ya. Sekitar 3 menit kemudian ini akan jadi seperti ini, ngembang kaku gitu. Kalau udah seperti ini, saatnya masukin tepungnya sedikit demi sedikit. Kalau mau yakin, boleh diangkat dulu. Terus kita pastiin adonannya udah merata. Kita aduk sampai bawah. Baru dimasukin tepung kayak gini. Sesekali kita angkat, terus kita aduk juga boleh. Ini mixernya nggak secepat ini ya putarannya. Ini putaran paling rendah. Pas masukin tepung juga putaran paling rendah. Cuma supaya teman-teman nggak bosan nontonnya, jadi saya cepetin. Kalau udah merata tadi tepungnya, baru aku masukin margarin yang udah aku lelehin. Kita pastikan semua adonannya itu udah merata, aduk seperti ini, sampai ke dasarnya. Kalau bener udah nggak ada yang berbeda adonannya, nggak rata gitu, kita bisa tuang ke loyang. Ini loyangnya harusnya pakai kertas roti ya. Tapi karena kertas rotinya habis, jadi aku pakai loyang, dikasih margarin, dikasih tepung. Baru dituangin adonannya. Terus nggak lupa kita hentak-hentak. Dan kita masukin ke oven. Pastikan suhunya udah set, jadi udah dipanasin sekitar 20 menit. Suhunya dan lamanya panggang tergantung oven masing-masing. Paling aman itu kita cek pakai tusuk sate tadi. Kalau nggak ada yang ketinggalan adonannya, tandanya itu udah matang. Terus kita siap seset sampingnya pakai pisau, terus kita gulung. Ukuran loyang yang saya pakai, jumlah masing-masing bahan, saya tuliskan di deskripsi video ini ya.
supaya nanti nggak bingung catatnya. Untuk gulung bolu gulung, saya gulungnya pas masih panas supaya nanti nggak gampang pecah. Setelah saya gulung, saya biarin supaya dia set bentuknya gulung gitu. Sambil tunggu bolu gulungnya set, yuk kita bikin nastarnya. Untuk bikin kue nastar, aku pakai margarin dan juga margarin rasa butter. Ini ada susu, tepung terigu, ada sedikit maizena. Yang ini selai yang udah aku butir-butir. Yang ini kuning telur dengan susu kental manis. Masing-masing bahan jumlahnya berapa, aku tuliskan di deskripsi video ini aja ya. Langkah buatnya yang ini jauh lebih simpel. Kita ganti dulu pengaduk mixernya jadi bitter. Bukan pakai whisk lagi. Kita masukin margarin dan margarin rasa butternya. Terus masukin juga gula bubuknya. Terus kita ratakan nih teman-teman. Kita juga masukin kuning telur ding. Sampai lupa sebut kuning telurnya. Terus kita ratakan. Sama, kita perlu pastikan ini teraduk rata sampai ke dasarnya. Supaya nanti adonannya homogen atau merata. Ini udah rata, nggak perlu sampai pucat ya, cukup rata aja, masih kuning kayak gini, yang penting rata. Terus saatnya masukin tepungnya teman-teman. Masukin tepungnya ini dikit-dikit aja, supaya nanti ratanya gampang. Pakai spatula juga bagian bawahnya diratakan. Untuk kue nastar cukup rata aja, jadi pakai kecepatan yang paling rendah aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah rata dia seperti ini. Adonannya itu nggak lengket ke mangkuknya. Nah, kalau udah gini tinggal kita bentuk tuh nastarnya. Supaya simpel, aku cuma pakai satu cetakan nastar untuk ngambil adonan sebanyak ini. Jadi nanti ukuran nastarnya satu sama lain sama karena punya volume adonan yang sama. Pas kita bikin nastar ini, pastikan nggak ada selai yang keluar. Caranya itu pas kita bulet-buletin gini, nggak boleh ada retakannya ya teman-teman. Kalau ada retakannya, nanti pas dipanggang, selainya itu keluar dari retakannya. Jadi mesti dibutir-butir gini sampai benar-benar bulat dan rapi, nggak ada retakannya. Lakukan untuk semua adonan kayak gini. Kemudian kita panggang di oven. Ovennya juga pastikan udah set. Di tengah proses panggang, kita ambil untuk kita olesin dengan topping. Topping atau apa tuh istilahnya ya. Ini pakai kuning telur, susu kental manis, dan minyak sedikit sih kalau saya. Diolesin supaya nanti penampilannya cantik. Kalau teman-teman mau kasih keju, di tahap ini juga. Jadi setelah dikasih topping kuning telur ini, atasnya dikasih taburan keju ya. Terus dipanggang kembali sampai matang betul. Ini prosesnya nggak lama sih. Tergantung oven masing-masing. Biasanya sekitar 20 menitan gitu. Ini udah matang. Kalau teman-teman suka nyajiinnya pas hangat, pakai dolis paper kayak gini cantik banget loh. Ini ada dolis paper yang coklat dan yang putih, beda bentuk. Aku susun kayak gini, terus nastarnya aku taruh di atasnya. Selain disajikan seperti ini, kita juga bisa sajikan di dalam toples. Tapi tunggu dingin dulu baru dimasukin toples ya.
teman-teman, sambil tunggu nastarnya dingin, yuk kita kasih filling ke bolu gulungnya. Ini bolu gulungnya lagi saya isi. Habis saya isi ini, saya gulung kembali supaya nanti set bentuknya. Oke, nastarnya udah dingin, yuk kita plating dalam toples. Agar nastar tetap cantik di dalam toples, aku pakai dolis paper dari Grade juga. Tapi kali ini aku pakai yang bulat, yang ukurannya sesuai dengan toples aku. Bisa juga didouble sih, dolis paper putih tengahnya, coklat atau sesuai selera. Terus aku kasih juga kecap nastar supaya nanti makin manis. Ini gampang banget dipisahinnya loh teman-teman. Jadi tinggal diambil satu-satu gini gampang. Buat teman-teman yang kekejar waktu, bantu banget. Gak rempong ya. Nah, untuk pemakaiannya di nastar, kalau saya sih tinggal ambil satu, terus nastarnya ditaruh kayak gini. Tuh. Jadi kalau ada tamu datang, tinggal ambil satu-satu kayak gitu. Lakukan untuk semua nastarnya. Dengan di set seperti ini, penampilan nastar jadi jauh lebih cantik dan menarik di dalam toples. Sehingga ketika kita sajikan atau ketika kita jadikan hantaran akan lebih menggoda ya. Produk Grade sangat banyak dan bisa disesuaikan dengan selera kita. Di mana mendapatkannya, saya taruh linknya di deskripsi video ini ya teman-teman. Sekarang kita hias bolunya ya. Bolunya ini udah dikasih filling dan sudah set. Tetapi bagian kanan dan kirinya ada bagian yang berbeda. Jadi biasanya dipotong kayak gini supaya tampilannya nanti lebih cantik. Selain dipotong, kita juga bisa sih hias sisi kanan kirinya pakai topping misalnya coklat ataupun kacang. Nah, ini ada dolis paper, tapi karena panjang dan aku bikinnya bolunya mini, jadi aku potong kayak gini. Tergantung selera kita sih mau hias kayak apa. Kalau aku suka begini, ini aku potong. Terus ini aku pakai untuk pembungkus luar dari bolu. Nih, bolunya aku taruh di atasnya. Terus aku lekatin kayak gini. Terus supaya tambah manis, depannya aku kasih dolis paper tapi yang bulat. Nih. Terus tinggal diginiin juga boleh atau di atasnya langsung juga boleh. Selera banget deh kalau kayak gini teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat hasilnya itu jadi jauh cantik dan menarik jika kita hias pakai dolis paper. Sehingga pas kita jadiin hantaran atau kita jadiin sajian, itu lebih keren, lebih oke dan menggoda ya teman-teman. Ini untuk pengikatnya saya pakai pita. Ini pitanya lebar 1 cm aja cukup. Terus saya ikat pita kayak gini aja kok. Jadi simple banget. Ini salah satu cara bungkus bolu-bolunya. Tetapi bisa kok pakai bentuk-bentuk yang lain apapun sesuai selera kita deh. Dolis paper ini juga bantu nyerap kelebihan minyak yang ada di bolu ataupun yang ada di kue kering ya. Sehingga pas disajikan lebih lezat. Oke, ini dia hasilnya. Gimana teman-teman? Kalau aku sih lebih suka kalau dihias dulu untuk disajikan atau dijadikan bingkisan. Tapi kembali ke selera ya. Teman-teman gak usah khawatir. Mesti keluar untuk beli produk Grade ini. Karena bisa belanja online juga. Tinggal klik link di deskripsi video ini aja ya. Dan teman-teman bisa belanja online di sana. Oke,
Yuk tetap belanja aman, nyaman, dan tetap produktif di masa new normal bersama Grab Paper Product. Terima kasih sudah nonton video saya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi.